OK，teman-teman，大家好，晚上好，欢迎在我们的中文课。Nah, OK. Jadi kita sekarang akan mulai membaca dari waktu lomba. Cerita tentang seorang anak yang ikut lomba tapi takut ya teman-teman. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1。我去参加学校的足球赛的时候，运动场的音乐很响，我不知道往哪里走，只走是办公室，右转是大楼。Nah, artinya aku waktu ikutan lomba sepak bola di sekolah ya, Intung Chang, lapangan sepak bola, lapangan bola, punya musik sangat keras. Aku tidak tahu kemana untuk jalan dan melangkah. Jalan lurus perkantoran, belok kanan adalah apartemen atau bangunan tinggi. Talo itu artinya apartemen ya, HDB kalau di Singapura. Oke, kalau di sini namanya apartemen. Low ini sepertinya artinya lantai ya, sebetulnya artinya lantai. Lantai 1, lantai 2, ilo, liang low ya, seperti itu ya. Kalau bahasa Mandarinnya Pankungshe artinya perkantoran ya. Lalu Chou artinya jalan. Oh iya, sebentar ya teman-teman ya. Oh iya. Makasih Pak. Ayo, sama-sama. Ya. Maaf ya, ada paket teman-teman tadi ya. Nah, ya, jadi bu tahu artinya tidak tahu ya. Inye artinya musik ya. Kalau sheng in baru suara. Untung chang artinya lapangan olahraga atau lapangan sepak bola ya, yang lapangan hijau gitu ya. Untung chang. Siang ini loud, keras untuk suara ya. Kenceng, suara kenceng ini siang ya. Sai ini lomba. Jojo artinya football atau sepak bola ya. Nah, jadi wang itu ke, menuju ya, itu wang ya. Nah, jadi shi ini lurus, cuan itu belok, yo itu kanan. Oke. Nah, jadi kita akan lanjut. Silahkan teman-teman screenshot untuk arti-artinya. Sekarang aku akan hapus ya beberapa untuk lanjut ke bagian berikutnya ya. Jadi chanjia tadi artinya mengikuti, join ya. Kita lanjut ke sini. Wo决定想ya, 想左走ya, ku putuskan jalan ke kiri ya. Nah, itu很远jauh banget ya. Yuan sama in emang sama hancenya ya, tapi jangan lupa pinginnya yang berbeda. Yuan jauh, in
In itu artinya aktivitas, ya. In tong te in. Hen yuan cao wu tao. Cao wu tao. Gak nemu Intung Chang, ya. Lapangan. Wo Chao Ji Ku panik. Jiu lalu, ya. Lalu menangis. Ku ada satu, ya. Ku le menangis, ya. Nah, jadi lalu tiba-tiba turan, ya. Tiba-tiba in ye停了 musik berhenti. Jadi ting ini berhenti, ya. Ting le, ting dengar mama Zai di sisi kuping bian, sisi kuping shuo kuai起床cepat bangun, ya. Thank you Kak Rio yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Thank you, ya. Halo Kak Rio, ni hao. Ya, thank you banget. Kecil kali tulisan kayak semut. Nah, semoga sekarang sudah lebih kelihatan, ya. Kak John, ya. Oke, Kak John, ya. John, ya. John, ya. Nah, bacanya kan begitu, ya teman-teman. Nah, jadi thank you banget teman-teman yang sudah tap-tap layarnya. Semoga berkah selalu, ya. Nah, cepat bangun. Kuai cicuang. Cicuang itu bangun, ya, dari tempat tidur. Kuai cepat, ya. Ting dengar. Kalau ting yang ini adalah berhenti, ya. Cao Qi itu artinya panik, ya. Jueting memutuskan, ya. Lalu yuan artinya jauh. Cao bu tao tidak menemukan. Ku menangis, ya. Nah, jadi silakan di screenshot untuk teman-teman yang pengen tahu artinya, dan teman-teman bisa share live ini ke teman-teman yang lain juga, ya. Oke. Nah,
怪起床，去学校，99晒吧，去学校，99晒吧，ikutan lomba sepak bola sekolah sana ya. Nah, itu ya artinya ya teman-teman, mungkin ini. Nah, ya seperti ini ya. Semoga teman-teman bisa kelihatan. Dan itu dia ya cerita untuk hari ini ya. Turan artinya tiba-tiba ya. Nah, jadi teman-teman bisa bertanya-tanya nih apa yang kira-kira mau ditanyakan untuk selanjutnya ya. Nah, jadi tadi ya ada Yuan sama Yun yang sama persis hancenya tapi beda pinginnya ya seperti itu. Nah, tadi siang sama Wang, nah itu bedanya apa? Kalau Wang itu lebih ke menuju ya. Nah, kalau ini siang artinya ke ya. Nah, kalau siang yang suaranya keras itu ditambahin kotak saja seperti itu, artinya suara keras, dan itu akan beda lagi pinginnya jadi siang, bukan siang lagi ya. Ini aku kembali hapus untuk menjelaskan arti ke dalam Mandarin ya, yaitu siang ya, beda dengan Wang yang artinya menuju ya. Oke. Nah, artinya artinya kuping, telinga ya. Oke. Nah, jadi banyak nih ya yang hancenya sama tapi pinginnya beda, dan juga ada yang pinginnya sama tapi hancenya beda nih, kayak Cao nih ya, pinyin ZHAO bukan dibacanya Zhao ya. Zhao mencari bukan Cao ya. Cao mencari, Cao Ji the Cao panik ya. Ini Cao beda ya hancenya. Nah, kalau Cao Ji the Cao ini biasanya ya, tadi Lause sempet salah ya untuk tambahin satu garis lagi di sini ya. Ini hampir lebih mirip Chun. Chun itu artinya musim semi. Nah, sebetulnya hancenya Cao itu seperti Ce punya hance. Kalau boleh tahu ini jenis Mandarin apa Lause? Nah, ini yang simplified hance ya teman-teman. Karyo semoga menjawab gimana cara memahami Jiu Lause. Nah, Jiu-nya itu lalu ya. Jiu itu majority, secara keseluruhan itu tuh biasanya dipakai untuk mengartikan kata lalu, hence ya. Lalu dia begini-begini ya kan. Lalu dia masukkan ke tasnya, jiu ta fang jin shu bao. Nah, itu boleh pakai jiu ya. Itu aku jelaskan sedikit penggunaan jiu. Kak Toto semoga menjawab. Nah, ce, kembali lagi ke ce ini, itu untuk menegaskan sebuah kata kerja gitu ya. Misalnya pei je shu bao, memanggul tas ya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang jiu. Jiu yang artinya lalu atau lantas. Thank you Kak Toto yang sudah jiu she. Nah ya,
Nih salah satunya ya. Nah, lalu contoh kalimat dengan 就是原来他是我的哥哥. Nah, ini ya. Nah, ini 就是妈妈的儿子. Nah, 就是 itu artinya juga dan juga ya. Lalu juga adalah ya. Konteksnya seperti itu. Lalu juga adalah 就是 dan juga 就是. Mama punya anak laki-laki 儿子 gitu ya. Semoga menjawab Kak Toto. Nah, jadi 原来 ternyata dia adalah kakak laki-lakiku ya. Nah, dan juga anak laki-lakinya mama. Itu ya artinya. Nah, ini artinya itu. Bisa di zoom, bisa. Ternyata dia adalah kakak laki-lakiku dan juga anak laki-lakinya mama, gitu ya. Thank you Kak Toto yang sudah kirim gift-nya, semoga berkah selalu ya. Ini adalah contoh dari ciu ya, kata ciu. Ada lagi nih contoh lain. Ini contoh satu ya. Nah, contoh lain. Sao kancing, sapu bersih. Chiu每个地方lantas tiap tempat haukan le menjadi indah ya. Nah, mungkin lebih ke sini. Nah, ini contoh kedua. Sao kancing jiu mei ke difang hao kan le. Lantas setiap tempat menjadi bersih, menjadi indah ya teman-teman ya. Jiu sebenarnya apa Kak? Maaf, paham. Nah, jiu itu pada dasarnya adalah lantas gitu ya, hands. Oke, hands ya dalam bahasa Inggrisnya. Oke, semoga mengerti ya. Ini adalah contoh kedua. Sao kancing, sapu bersih ya. Jiu mei ke difang hao kan le. Lantas menjadikan ya, dalam hal ini menjadikan kita harus perhatikan konteks dari
frase setelah ciu yang selanjutnya, yaitu lantas menjadikan mei ke tifang hao kan le, gitu ya, menjadikan tiap tempat indah gitu loh ya. Jadi ini kan kayak sebab sao kancing mei ke tifang hao kan le, akibatnya begitu. Jadi ciu ini juga lantas yang menggabungkan antara sebab dan akibat gitu. Oke. Thank you Kak Rio yang sudah follow kami di Hal-Hal Mandarin ya. Nah, ada lagi nih teman-teman ya yang menegaskan kata kerja selain ce ini, yaitu apa? Pa. Pa ini adalah imbuhan me ya, me dalam bahasa Indonesia. Misalnya ini aku hapus ya. Ini artinya pa kai. Nah, ini artinya membuka ya. Nah, jadi pa ini adalah imbuhan me ya. Ini mungkin harus seperti ini ya. Me, imbuhan me ya. Oke, silakan teman-teman screenshot ya. Oke. Nah, kalau 我就在你们旁边. Nah, ini nomor 3. Contoh ciu ya teman-teman. 我就在你们旁边. Nah, ini beda ya teman-teman. Aku ada di samping kalian. Nah, kalau ini cio ini adalah imbuhan saja ya, kayak le gitu ya. Aku ada di samping kalian ya. Nah, jadi samping itu pangpian, kalian itu nimen ya. Jadi seperti bahasa Inggris ya, kalau samping kalian itu your side gitu ya, your side gitu. Jadi nimen dulu, yours-nya dulu, baru pangpian, samping, side. Bisa diartikan tepat di samping, enggak lause. Bisa juga ya. Ya, jadi aku ada tepat. Nah, tepat di samping kalian. Thank you Kak Toto. Gitu ya. Oke, thank you banget ya teman-teman yang sudah bikin rame ya. Dan kalau ada pertanyaan tinggal komentar saja. Nanti Lause akan coba menjawab dengan baik ya. Oke. Mana ya? Ada lagi nih. Ada lagi yang lain. Contoh lain ya. Aku kasih contoh lain, oke? Nah, pa ini artinya juga menjadikan ya. Artinya juga menjadikan loh pa itu ya. Nah,
Ini contoh kalimat lagi ya. Selain dari ciu, pa, pa ini menjadikan Indonesia aman ya. Pa ini tohan anchen ya. Jadi pa ini juga artinya menjadikan ya. Nggak mesti pa itu diikuti dengan kata kerja seperti tadi pakai ya. Atau pa shu fang jin memasukkan buku ya. Nah, seperti itu. Oke, silakan teman-teman screenshot ya. Ini juga bisa ya, artinya memasukkan buku ya. Jadi fangcin ini artinya masukin ya, buku shu. Nah, pa itu me-nya. Jadi pa di sini tidak mesti diikuti dengan kata kerja, tapi juga dengan kata objek. Lalu boleh kata kerja seperti pa shu fangcin ini ya. Frase pa shu fangcin itu juga bisa mengindikasikan bahwa pa itu tidak mesti diikuti dengan kata kerja, tapi kata objek baru kata kerja ya, untuk bilang me-bla-bla-blakan objek gitu. Me, verb, dan objek. Bisa objeknya dulu di Mandarinnya gitu, baru kata kerjanya gitu. Oke, jadi begitu ya. Oke deh teman-teman, sampai jumpa di hari Jumat ini ya. Ini hari Selasa, 每个星期二和星期五我们有直播呀，8点到8点半晚上。谢谢你们，再见，谢谢Kak Toto。